Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1.A.4.1 Eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Bersama saya Rosmainar, CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru. Saya didampingi oleh Ibu Listiari sebagai fasilitator dan Bapak Anggi Fitri sebagai pengajar praktik. Kasus yang akan diselesaikan kali ini yaitu Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Berikut ini pendapat rekan guru di sekolah saya mengenai penyelesaian kasus tersebut. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Karmila SPD. Saya hari ini diberi kasus oleh Bu Rosmainar SPDI. Kasusnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi di sini saya disuruh Bu Rosmainar untuk memberi suatu masukan atau pemecahan sebuah kasus tersebut. Saya akan mencoba memecahkan sebuah kasus ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus saya lakukan untuk pertama kalinya, saya akan menjumpai Bu Tati dan saya akan bertanya, apakah murid yang di luar adalah murid Bu Tati? Kalau memang jawaban Bu Tati mengatakan benar itu murid beliau, saya akan juga bertanya, apakah Bu Tati lagi memberi hukuman kepada siswa tersebut? Kalau memang Bu Tati memberi jawaban memang Bu Tati lagi memberi hukuman kepada siswa tersebut, saya akan menyarankan kepada Bu Tati untuk menyudahi terlebih dahulu hukuman tersebut. Karena menurut saya hukuman yang diberikan kepada Bu Tati kepada siswa tersebut akan memberi dampak efek yang kurang bagus bagi siswa tersebut. Karena saya lihat di luar itu lagi panas dan anak tersebut sedang berlutut di atas bebatuan. Pastinya bebatuan tadi juga akan panas. Saya takutnya anak tersebut akan mengalami kehausan dan juga akan mengalami lututnya yang melepuh. Dan nanti pastinya akan ada efek di belakang hukuman tersebut. Jadi saya berharap kepada Bu Tati untuk menyudahi terlebih dahulu hukuman tersebut. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apakah guru lain dapat menginterupsi? Di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpin. Ya, menurut saya ini guru lain bisa saja dia menginterupsi hukuman guru tersebut kalau hukuman tersebut menurut guru lain berbahaya atau ada efek dari di belakang dari hukuman tersebut. Namun kalau memang hukuman yang diberikan oleh guru yang berwenang tidak
mengandung unsur yang berbahaya, menurut saya guru lain tidak harus ikut menyela hukuman tersebut. Tetapi kalaulah memang hukuman yang diberikan oleh guru tersebut menimbulkan efek yang berbahaya di belakangnya nanti, sah-sah saja menurut saya guru lain untuk menyela hukuman yang diberikan kepada guru yang berwenang. Untuk menjawab soal nomor 3, dalam kondisi apa, seperti apa, Anda bisa melakukan interupsi? Ini masih berhubungan dengan jawaban saya di soal nomor 2 tadi. Dalam kondisi apa? Menurut saya, guru lain bisa menginterupsi hukuman guru yang berwenang itu kalau kondisinya yang menurut saya berbahaya. Di sana kita bisa menyela hukuman tersebut. Seperti apa? Nah, contohnya tadi itu. Contohnya hukuman yang diberikan Ibu Tati tadi menurut saya itu bisa melukai fisik dan juga jiwa anak tersebut. Melukai fisik di sini karena Ibu Tati memberi hukuman di bawah terik matahari dan juga berlutut di batu yang panas. Nah, itu bisa saja membuat fisik anak tersebut akan luka. Bisa saja anak ini pingsan karena kena sinar panas matahari, karena mungkin saja anak ini belum sarapan dan juga dalam keadaan haus. Bisa saja anak ini pingsan, dan juga bisa saja anak ini nanti lututnya akan melepuh karena kena batu yang panas. Dan juga bisa saja jiwa anak ini akan kena ya, karena dia sendirian di lapangan dan juga seluruh siswa melihat kejadian itu, dia bisa malu anak ini. Jadi di saat seperti itulah menurut saya kita bisa menginterupsi hukuman guru tersebut. Yang ketiga, apa Anda bisa melakukan interupsi? Ya, saya akan melakukan itu. Kalau menurut saya itu hal tidak baik atau menurut saya hal itu bisa menjadi efek di belakangnya, saya akan melakukan itu. Karena saya tidak mau teman-teman guru saya akan ada masalah di kemudian hari. Yang saya takutkan, kalaulah ada apa-apa dengan siswa yang dihukum guru tersebut, ternyata nanti orang tuanya tidak terima dan juga akan berlanjut ke permasalahan yang lebih luas. Sampai dilaporkan ke polisi, itu kan menjadi hal-hal yang menurut saya tidak bagus, memberi hukuman yang sangat memberatkan siswa. Di saat itu saya akan melakukan interupsi. Saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4. Dapatkah Anda menginterupsi? Ya, saya dapat menginterupsi. Mengapa dan bagaimana? Mengapa? Karena saya seseorang yang menurut saya sangat perhatian kepada teman sejawat. Dan bagaimana? Menurut saya seperti ini. Ada kalanya walaupun teman sejawat kita guru senior ataupun junior, ada kalanya yang mereka lakukan itu tidak semuanya benar. Ataupun juga apa sebenarnya yang menurut kita benar itu juga belum tentu benar menurut orang lain. Dan juga menurut saya yang orang lain anggap benar itu menurut kita juga belum tentu benar. Jadi itulah kenapa saya merasa saya bisa menginterupsi, karena saya teman sejawat mereka. Saya teman sejawat sama-sama guru. Menurut saya kalau memang guru ini memberi hukuman yang tidak selayaknya dan mungkin memberi hukuman yang tidak mendidik, saya akan berusaha untuk diskusi dulu di tengah-tengah beliau memberi hukuman. Saya akan beri masukan. Saya akan memberi masukan sebisa mungkin sudahi terlebih dahulu hukuman yang menurut saya bisa melukai fisik tersebut. Saya akan memberi masukan untuk memberi hukuman yang bisa membuat sifat jera ataupun hukuman yang mendidik. Karena bisa saja saat saya juga memberi hukuman kepada siswa saya berharap teman-teman sejawat saya melihat saya memberi hukuman. Apakah hukuman yang saya lakukan itu benar atau tidak? Saya sangat berharap sekali kalau
hukuman saya menurut teman sejawat saya tidak benar, saya sangat berharap sekali saya langsung disela memberi hukuman tersebut. Karena kalau saya hanya dibiarkan saja memberi hukuman sampai selesai dan baru teman lain memberi masukan hukuman saya buat tidak benar, nanti kan efek di belakangnya tidak bagus. Jadi kenapa seperti itu saya akan berusaha mau memberi interupsi kepada teman yang memberi hukuman menurut saya bisa melukai fisik dan kejiwaannya. Demikian dulu pemecahan kasus pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila pendapat kita berbeda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.